Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, warisan dan perkembangannya. Nah, terlebih dahulu kita tentu harus mengetahui apa itu Khulafaur Rasyidin ya. Nah, kata khulafah itu merupakan bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin berarti cendekiawan atau orang-orang bijak. Maka pengertian dari khulafah ar-rasyidin itu adalah pengganti yang cendekia atau bijak. Atau em, kalau dari sisi sejarahnya kita bisa mengartikannya sebagai pemimpin pengganti setelah Rasulullah wafat yang arif dan bijaksana. Oke, oke. Selanjutnya kita harus tahu kenapa bisa eh, apa latar belakang adanya Khulafaur Rasyidin ini. Nah, Khulafaur Rasyidin ini ada atau muncul karena adanya kekosongan kepemimpinan setelah Rasulullah wafat. Karena setelah Rasulullah wafat itu umat Islam menghadapi tantangan besar karena tidak ada wasiat pengganti yang jelas. Siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat itu tidak pernah Rasulullah sebutkan. Oleh karena itu, demi menjaga kelangsungan risalah, para sahabat mulia kemudian dipilih sebagai khalifah. Kemudian pentingnya adanya Khulafaur Rasyidin ini sebagai pilar utama pendidikan Islam. Pada periode ini, pendidikan Islam menjadi pilar utama untuk mempertahankan kemurnian ajaran dan menyebarkan nilai-nilai luhur Islam ke seluruh penjuru dunia. Kemudian, ini juga merupakan masa emas pengembangan pendidikan Islam, karena pada masa Khulafaur Rasyidin itu merupakan periode penting pengembangan dan peletakan dasar sistem pendidikan Islam yang akan menjadi inspirasi di masa depan. Ya, terlebih dahulu kita membahas tentang pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini ada beberapa poin penting yang ada. Yang pertama itu pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini melanjutkan pola pendidikan Islam yang sudah diterapkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan pondasi pendidikan Nabi Muhammad dengan penekanan pada penguatan tauhid dan akhlak mulia sebagai inti ajaran Islam. Kemudian, dalam masa kepemimpinan beliau, beliau juga menjaga keutuhan umat. Karena setelah Rasulullah wafat, itu ada beberapa hal yang menjadi PR besar umat Islam. Di antaranya itu adalah munculnya banyaknya umat Islam yang murtad, kemudian munculnya nabi-nabi palsu, kemudian banyaknya umat Islam yang tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu, tantangan terbesar dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah menjaga keutuhan umat. Jadi, beliau menggunakan pendidikan dan dakwah sebagai strategi kunci untuk menjaga keutuhan dan stabilitas umat. Selain juga tentu memerangi eh, para orang-orang yang mengaku sebagai nabi, kemudian orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan orang-orang yang murtad. Kemudian, hal penting lainnya yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam atau pondasi pendidikan Islam, yaitu eh, pengumpulan Al-Quran. Jadi, inisiatif monumental pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf menjadi landasan kokoh bagi seluruh pendidikan Islam di masa mendatang. Pengumpulan Al-Quran ini dilatar belakangi oleh ide dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Hal ini bertujuan agar Al-Quran ini tidak hilang dari peradaban, karena pada saat itu, setelah perang yang dilakukan, perang melawan nabi palsu, melawan orang-orang murtad dan orang-orang yang tidak membayar zakat, banyak di antara
sahabat Rasulullah yang merupakan hufaz Al-Quran itu wafat. Sehingga Umar bin Khattab takut kalau seandainya dibiarkan kondisi ini secara terus-menerus, maka kemungkinan Al-Quran itu bisa hilang dari peradaban umat Islam. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan pengumpulan Al-Quran. Oke, selanjutnya materi materi yang dipelajari, materi pendidikan Islam yang dipelajari pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu terdiri dari 4 komponen, yaitu pendidikan keimanan, em, kemudian atau pendidikan tauhid ya. Jadi, dalam materi pendidikan keimanan itu, hal-hal yang dipelajari adalah bahan ajar tauhid, kemudian bagaimana menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan, dan dan hal apa saja yang kemudian bisa merusak keimanan seseorang. Kemudian ada pendidikan akhlak. Nah, kenapa pendidikan akhlak ini penting? Karena pendidikan akhlak merupakan proses konstruksi seorang anak berkarakter hingga menjadi seorang yang berakhlak mulia. Jadi, pendidikan akhlak ini sangat penting. Karena dalam Islam, pendidikan akhlak tidak dapat dipisahkan dari pendidikan tauhid, sehingga eh, tidak bisa dipisahkan dari pendidikan tauhid maupun dari pendidikan ibadah. Kemudian ada pendidikan ibadah. Nah, pendidikan ibadah ini mencakup bagaimana itu cara berwudu, sholat, doa, zikir, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya ya. Jadi, bagaimana tata cara beribadah yang baik dan benar itu. Kemudian ada pendidikan kesehatan atau juga bisa disebut pendidikan kebersihan karena mencakup tentang bagaimana cara kita menjaga kebersihan badan dan lingkungan, kemudian bagaimana adab membuang air, berenang dan lain-lain ya. Di air yang seperti apa, seperti itu contohnya. Eh, itu materi pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini terjadi perkembangan yang begitu pesat dalam peradaban umat Islam karena memang kalau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah hanya dalam kurun waktu lebih kurang 2 tahun, yang kemudian sebagian besar waktunya itu juga sudah dihabiskan untuk menjaga keutuhan umat Islam, maka pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu yang berlangsung selama lebih kurang 10 tahun, itu keadaan umat Islam sudah stabil dan yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana menata umat agar bisa berkembang dan maju lebih pesat. Nah, pada periode pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ini eh, banyak terjadi perkembangan. Bagaimana Khalifah Umar bin Khattab membentuk administrasi administrasi negara, kemudian membentuk lembaga-lembaga kenegaraan, kemudian juga melakukan perluasan wilayah ya. Nah, Nah, perluasan wilayah ini berimbas pada juga pada perluasan pendidikan Islam. Nah, apa metode atau kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam rangka eh, perluasan pendidikan Islam di berbagai wilayah yang sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Kemudian juga ada pendirian lembaga. Jadi, eh, salah satu upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab itu adalah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang dalam hal ini lebih dikhususkan kepada masjid karena pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab menginstruksikan bahwa setiap wilayah yang baru ditaklukkan oleh umat Islam harus didirikan masjid di sana karena masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tapi juga berfungsi sebagai sentral seluruh kegiatan umat Islam. Salah satunya adalah eh, pendidikan. Kemudian selain itu, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, beliau juga memerintahkan untuk membangun tempat khusus belajar bagi anak-anak yang berada di sudut masjid. Kemudian
Kebijakan pendidikan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab ini berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah dan menerapkan metode yang lebih sistematis eh, sehingga bisa mencetak generasi berilmu dan berkarakter. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu beliau ada beberapa kebijakan pendidikan yang diterapkan. Salah satunya tadi membangun masjid sebagai pusat ibadah dan juga pusat pendidikan. Kemudian juga beliau mengirim tenaga-tenaga pengajar atau tenaga pendidik ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan tersebut, sehingga masyarakat di sana bisa belajar Islam secara lebih baik. Nah, guru-guru yang diutus ini atau tenaga pendidik yang diutus ke berbagai wilayah ini diberikan gaji. Jadi setiap gaji guru yang diutus itu mereka mendapatkan gaji dari pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian selain itu Khalifah Umar bin Khattab juga menerapkan satu kebijakan, yakni eh, para sahabat-sahabat senior atau sahabat-sahabat kubro itu tidak diperkenankan meninggalkan Madinah kecuali dalam keadaan yang terdesak. Nah, tujuan dari Umar bin Khattab ini menerapkan kebijakan ini yang pertama eh, agar beliau memposisikan para sahabat-sahabat kubro atau sahabat senior ini sebagai penasehat beliau dalam pengambilan kebijakan. Jadi beliau membutuhkan pendapat-pendapat dari para sahabat itu untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan. Selain itu, dampak dari kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab ini menjadikan kota Madinah ini sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama, karena hampir keseluruhan sahabat-sahabat senior berada di Madinah, sehingga em, orang-orang yang ingin mendalami agama, mendalami ilmu agama Islam, secara otomatis akan bermukim atau tinggal di kota Madinah. Nah, kemudian apa saja materi pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Selain dari materi pendidikan Islam yang sudah dipelajari pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ada pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, ibadah, dan juga kebersihan, maka pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab diperkaya lagi atau ditambah lagi dengan pendidikan keahlian, di antaranya itu adalah berenang, berkuda, memanah. Kemudian ada pendidikan sastra, yaitu menghafalkan syair dan peribahasa. Kemudian juga pendidikan bahasa, yaitu pendidikan bahasa asing, terutama bahasa Persia dan Romawi. Hal ini dilakukan karena memang wilayah umat wilayah Islam itu sudah sangat luas yang mencakup pada eh, wilayah-wilayah yang dahulunya dikuasai oleh kerajaan Persia dan Romawi. Sehingga bahasa Persia dan Romawi ini diperlukan untuk kelancaran komunikasi dalam bidang pendidikan dan juga dalam interaksi antara utusan yang diutus ke sana menjadi pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya. Selanjutnya, eh, pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, satu hal penting yang sangat penting yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang ini adalah terjadinya atau dilakukannya kodifikasi Al-Quran, yaitu mushaf atau Al-Quran yang sudah dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini dikodifikasikan atau diseragamkan, dibuat standarnya sehingga Al-Quran ini bisa dibaca oleh eh, seluruh umat Islam yang berada di berbagai wilayah. Karena perlu kita pahami bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tentunya hanya masyarakat Arab saja yang bisa membacanya dengan benar, eh, terutama orang-orang Quraisy. Nah, sedangkan setelah Islam disebarkan dengan lebih luas, atau wilayah kekuasaan Islam itu sudah sangat luas, yang itu tentu memiliki bahasa dan budaya yang berbeda, maka eh, pembaca
membaca Al-Quran ini menjadi sulit. Nah, ini akhirnya menimbulkan eh, ditakutkan nanti menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Oleh karena itu, di masa Utsman bin Affan ini dilakukan standarisasi Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu disebarkan ke berbagai wilayah eh, kekuasaan Islam. Nah, eh, pengkodifikasian Al-Quran ini dipimpin oleh sahabat Rasulullah yakni Zaid bin Sabit yang juga dibantu oleh Abdullah bin Zubair, kemudian Zaid bin As serta Abdurrahman bin Haris. Nah, usulan untuk mengkodifikasikan atau menstandarisasikan Al-Quran ini diusulkan atau diucapkan oleh si Huzaifah bin Yaman karena beliau melihat orang-orang mengalami perbedaan pendapat tentang membaca Al-Quran. Nah, maka dimintalah kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk melakukan standarisasi Al-Quran ini. Kemudian, hal lain dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan yaitu penguatan lembaga. Nah, lembaga pendidikan dan pengajaran agama di berbagai daerah diperkuat secara intensif untuk menjaga kualitasnya. Kemudian juga standarisasi Al-Quran itu berpengaruh terhadap kesatuan umat, karena pendidikan yang terpusat dan terstandarisasi itu berperan penting dalam menjaga kesatuan dan keharmonisan umat Islam. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan. Kalau pada masa Umar bin Khattab, eh, para sahabat senior itu dilarang untuk meninggalkan Madinah kecuali dalam keadaan terdesak, maka pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau membebaskan atau membolehkan para khalifah senior ini untuk bermukim di wilayah mana saja yang mereka inginkan. Sehingga dampaknya dari kebijakan yang diambil oleh Khalifah Utsman bin Affan ini, pendidikan itu lebih bersifat merakyat. Jadi siapapun eh, karena karena para sahabat senior atau sumber ilmu ini sudah berada di berbagai wilayah ya, jadi setiap masyarakat di wilayah-wilayah Islam yang sudah sangat jauh itu bisa eh, mendapatkan pengalaman pendidikan langsung dari para sahabat-sahabat senior Rasulullah. Nah, jadi ini eh, pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu juga dibentuk seperti tingkatan pendidikan atau pengelompokan pendidikan eh, yang terdiri dari 4 kelompok ya. Yang pertama itu ada orang dewasa yang baru masuk Islam. Nah, metode yang dipakai oleh kelompok ini adalah metode hafalan dan latihan. Kemudian ada kelompok belajar untuk anak-anak. Metode yang dipakai adalah hafalan dan latihan. Selanjutnya juga ada kelompok belajar bagi orang dewasa yang telah lama masuk Islam. Maka metode yang dipakai itu mencakup diskusi, ceramah, hafalan, dan tanya jawab. Selanjutnya juga ada kelompok orang-orang yang memang ingin memperdalam pengetahuan mereka atau keilmuan mereka mengenai ajaran agama Islam. Nah, eh, metode yang dipakai ini juga sama, yaitu ada diskusi, ceramah, hafalan, dan juga tanya jawab. Nah, selanjutnya eh, perkembangan pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi meskipun pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini diwarnai dengan konflik berkepanjangan dalam hal tantangan politik dan sosial, tetapi tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini tetap memandang pendidikan sebagai alat vital untuk mempersatukan umat. Eh, jadi, beliau menganggap bahwa pendidikan merupakan alat esensial untuk meredakan ketegangan dan membangun jembatan pemahaman di tengah krisis. Beliau juga menekankan pemahaman mendalam terhadap Al-Quran dan penerapan akhlak mulia sebagai pondasi karakter. Selain itu, pendidikan menjadi sarana esensial untuk membentuk karakter yang kokoh dan keteguhan iman di tengah krisis, menjaga spiritualitas umat. Nah,
Jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memang tidak banyak perkembangan pendidikan yang terjadi karena memang terjadi perpecahan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Kalau pada masa Umar bin Khattab, perpecahan itu bukan dari dalam tubuh ataupun karena orang-orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat itu rata-rata adalah orang-orang yang baru mualaf. Sedangkan tantangan terbesar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini adalah eh, perpecahan itu terjadi di kalangan para sahabat-sahabat senior, yaitu karena ini kan dipicu oleh konflik yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian mengakibatkan Khalifah Utsman bin Affan itu terbunuh tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Nah, sebagian sahabat senior itu meminta bahwa penyelidikan terhadap siapa pembunuh Khalifah Utsman bin Affan itu harus diutamakan. Namun sebagian sahabat lagi berpendapat bahwa walaupun itu tetap harus dilakukan, tapi eh, penetapan pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan umat Islam itu juga perlu untuk dilakukan. Eh, Sehingga terpecahlah sahabat ini menjadi dua kubu, yaitu kubu Aisyah, Tolhah, dan Zubair. Kemudian ada para sahabat senior yang mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menjadi seorang khalifah. Hmm. Tetapi tetap ada eh, perkembangan pendidikan terutama dalam bidang bahasa dan sastra yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Nah, maka secara lebih sederhana, kita bisa memahami bahwa sistem pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama materi pendidikan, karena memastikan otentisitas dan keselarasan ajaran Islam. Kemudian metode yang dipakai itu adalah metode pembelajaran langsung dari para sahabat dan guru yang mumpuni, sehingga menjamin transfer ilmu yang akurat. Selanjutnya, eh, masjid dan majelis ilmu baik baik itu pendidikan informal maupun pendidikan formal itu mulai berkembang pesat. Nah, di sini kita bahas dengan secara khusus ya, apa saja tujuan, kurikulum, lembaga, peserta didik dan tenaga pendidik pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama dari segi tujuan pendidikan. Nah, eh, tujuan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini sama dengan tujuan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membina masyarakat Muslim agar menjadi generasi yang berjiwa kuat dan membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Nah, kemudian dari segi kurikulumnya, maka kurikulum pendidikan Islam ini secara ringkas bisa kita sampaikan bahwa diantaranya adalah membaca dan menulis, kemudian membaca Al-Quran dan menghafalkannya, kemudian keimanan, ibadah dan akhlak, serta keahlian seperti keahlian berenang, menunggang kuda dan memanah, serta juga membaca dan menghafal syair dan peribahasa. Nah, kurikulum pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin itu masih didominasi oleh pendalaman-pendalaman ilmu agama karena memang eh, hal itu yang paling dibutuhkan di lapangan pada saat itu. Kemudian metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang dipakai diantaranya adalah metode ceramah, metode diskusi, metode hafalan, metode baca tulis, metode dakwah individu, kemudian juga ada metode halakoh, yakni di mana seorang pendidik biasanya duduk di dekat dinding ataupun tiang masjid dan peserta didik duduk di depannya membentuk setengah lingkaran. Kemudian guru akan menyampaikan materi dengan cara didikte, lalu menjelaskannya, lalu menjelang akhir pembelajaran akan dilakukan proses tanya jawab. Nah, kemudian lembaga pendidikan. Apa saja lembaga pendidikan yang ada pada masa pemerintahan eh, Khal-
Khulafaur Rasyidin ini diantaranya yaitu kutab. Nah, kutab ini meskipun sudah ada sejak masa pra-Islam, namun eh, keberadaan kutab pada masa Khulafaur Rasyidin ini diwarnai dengan beberapa inovasi pengembangan, yaitu penambahan materi pendidikan seperti berenang, mengendarai unta, memanah, menghafalkan syair dan peribahasa, serta juga ilmu-ilmu agama Islam. Kemudian lembaga pendidikan yang kedua adalah masjid. Karena memang sejak masa Rasulullah sampai masa Khulafaur Rasyidin, masjid merupakan eh, pusat ibadah dan juga pendidikan. Selanjutnya peserta didik. Nah, peserta didik pada masa Khulafaur Rasyidin ini tentu dididik untuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Jadi, orientasi pendidikan diarahkan agar membentuk peserta didik itu eh, atau diarahkan untuk orientasi pendidikan pada diri peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan dalam hal ini yakni membentuk sikap mental keagamaan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa kategori pendidikan yang kemudian diklasifikasikan pada masa eh, Khalifah Utsman bin Affan. Di antaranya adalah golongan orang-orang yang baru, orang dewasa yang baru masuk Islam, kemudian orang dewasa yang sudah lama masuk Islam, kemudian anak-anak dan juga orang-orang yang ingin tafakuh fid din. Nah, selanjutnya ada tenaga pendidik. Nah, siapa saja tenaga pendidik yang ada pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin? Di antaranya yang pasti mereka adalah para sahabat-sahabat terbaik Rasulullah. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, kemudian ada Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ada Anas bin Malik, Zaid bin Sabit, dan Abu Zar Al-Ghifari. Em, Kemudian ada juga Abdurrahman bin Ma'qal, Imran bin Hashim yang ditugaskan di Basrah. Kemudian ada Abdurrahman bin Ghanam yang ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengajar di Syria. Kemudian ada juga Hasan bin Abi Jabalan yang ditugaskan untuk menjadi tenaga pendidik di Mesir. Oke. Selanjutnya, apa dampak dari warisan pendidikan Khulafaur Rasyidin? Yang pertama itu pondasi penyebaran agama. Pendidikan yang dicanangkan para Khulafaur Rasyidin memiliki dampak monumental menjadi fondasi atau pondasi penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Kemudian, yang kedua, masyarakat beradab. Kontribusi signifikan dalam pembentukan masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keilmuan. Selanjutnya, yang ketiga, sistem yang adaptif. Nah, sistem ini terbukti sangat adaptif terhadap perkembangan wilayah serta kebutuhan umat yang beragam ya, yang menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa. Selanjutnya, model masa depan. Praktik pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini bisa menjadi warisan yang kemudian menjadi modal dan inspirasi bagi pengembangan sistem pendidikan Islam di masa-masa selanjutnya untuk membentuk peradaban yang gemilang. Kemudian, kesimpulannya, em, pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini berfungsi sebagai pilar peradaban. Di antaranya, pilar keberlanjutan, yakni pendidikan Islam di era Khulafaur Rasyidin, merupakan kesinambungan dan pengembangan visioner dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga pembentuk umat yang kuat dengan kebijakan dan sistem pendidikan yang diterapkan para khalifah, umat Islam berhasil membentuk masyarakat yang kuat dan beriman. Selanjutnya bisa menjadi inspirasi. Warisan pendidikan yang kokoh ini terus menjadi inspirasi dan rujukan penting dalam pengembangan pendidikan Islam hingga masa sekarang ini. Oke, eh, demikian penjelasan tentang pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Untuk selanjutnya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar maupun nanti di kelas. Baiklah, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.